Tuhan, kami datang kepadamu, membawa satu kerinduan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami mau memuji, menyembah, dan kami mau membuka hati kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir buat setiap kami saat ini. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya disitulah Engkau ada buat kami. Terima kasih Bapa. Hati kami terbuka kepadamu. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Lagi katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Satu kali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Siapa yang percaya hidup kita ditopang oleh Tuhan? Berapa banyak engkau yang percaya hidup kita dijagai oleh Tuhan? Dia mengasihi engkau dan saya. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini, kalau ada, boleh kita sebagaimana kita ada. Percayalah, bukan karena kuat dan gagah dan hebat kami, tetapi semuanya karena Tuhan. Dia mengasihi engkau dan saya. Dia selalu ada bagi setiap kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Mari hari ini buka hatimu. Bukalah kedua tangan kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun engkau berada, mulai sembah Dia. Naikkan pujianmu, naikkan sembahmu. Hati kami percaya, Kaulah kebaikanmu, Yesus. Kaulah kekuatanku, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau lepaskan genggaman tangan-Mu bagi kami. Yesus, ku percaya Kau Allah yang baik. Kau mengasihi kami, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau lepaskan. Kina masyata karala barala barala barala, kina masyata karala barala barala barala, kina masyata karala barala barala barala. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Setiap tantangan, setiap cobaan, setiap masalah yang mungkin saat ini sedang menghadapi kami. Tetapi mata kami mau tetap memandang kepadamu. Biarlah kami punya respon yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami kepadamu, iman kami kepadamu. Kami percaya pertolongan-Mu pasti Kau berikan bagi setiap kami. Kekuatan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu ada bagi setiap kami. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama katakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami dapat beribadah bersama-sama, walaupun lewat online, namun kami percaya kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Urapi setiap kami Tuhan pada hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu, bukakan setiap rahasia firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom buat seluruh jemaat GSKI Betani Surabaya di mana saja berada, dan juga yang ada di sekitarnya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya hari Minggu ini. Saya percaya setiap kita kabarnya baik dan luar biasa karena penyertaan Tuhan senantiasa ada atas kita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan atas kita. Iya, baik saudara, hari-hari ini kita mendengar ada begitu banyak berita-berita yang terus membuat hati kita itu cemas, gelisah, takut. Bahkan sebagian orang bertanya mengapa ini harus terjadi. Sebagian lagi bertanya, Ibu kenapa tidak ditengking saja pandemi ini supaya segera berlalu virus ini dari bangsa kita. Saudara, tidak ada satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kita percaya semua Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ketika sesuatu terjadi, jangan cari perlindungan kepada manusia. Jangan cari jalan keluar kepada sesuatu yang kita rasa dapat memberikan perlindungan atau kekuatan bagi kita. Tapi mari kita lari kepada firman Tuhan yang sudah pasti akan memberikan jawaban dan jalan keluar, bahkan perlindungan yang kekal bagi setiap kita yang percaya. Setiap kali sesuatu terjadi, maka saya yakin dan percaya Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita dapat berpegang pada firman itu sehingga hidup kita ini tidak diombang-ambingkan bahkan oleh rupa-rupa pengajaran-pengajaran sesat hari-hari ini, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya mengambil firman Tuhan dari Mazmur 37, saudara ya. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini ya? Bagaimana kita berespon di masa sulit? Tema firman Tuhan hari ini adalah berespon di masa sulit. Mazmur 37 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini,
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ayat yang keenam, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Firman Tuhan berkata, saudara, sampai di situ saja, ya. Apa yang harus kita lakukan di tengah masa-masa yang sulit ini? Yang pertama dikatakan ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Menghadapi situasi yang seperti ini, kepada siapa kita percaya? Kepada siapa kita menaruh rasa percaya kita? Apakah kita masih menaruh percaya kita kepada harta? Apakah kita masih menaruh rasa percaya kita kepada kenalan yang hebat? Apakah kita masih menaruh rasa percaya kita kepada perlindungan apapun dari dunia ini? Saudara, firman ini berkata, percayalah kepada Tuhan. Banyak orang bisa berkata percaya kepada Tuhan, tetapi yang namanya kepercayaan itu pastilah harus melewati yang namanya ujian, baru bisa terbukti bahwa dia benar-benar dipercaya, dapat dipercaya, dan bisa mempercayai. Bagaimana kita bisa berkata kita percaya kepada Tuhan? Ya, kalau kita belum melewati ujian di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah melewati ujian di dalam imanlah yang bisa sungguh-sungguh mengerti apa itu arti percaya kepada Tuhan. Kalau orang belum mengalami tekanan, penderitaan, ujian, maka sulit untuk kita berkata kita percaya pada Tuhan. Makanya saya tahu hari-hari ini banyak orang yang berkata, saya percaya Bu pada Tuhan. Tapi keadaan saya itu Bu, Ibu gak rasa sih jadi saya. Saya sih percaya Bu pada Tuhan. Tapi kan ini di depan kita keadaan begini. Ya, masih banyak orang yang berkata, saya tuh percaya Bu pada Tuhan. Ya, sampai kalau ada orang konseling, saudara, saya bilang percaya sama Tuhan Bu. Sudah Bu, sudah percaya. Saudara, sampai di mana batas percaya kita kepada Tuhan? Itu yang pasti, bukan manusia yang dapat mengukur, tetapi Tuhan dengan kita lah yang harus berurusan. Hari-hari ini tidak ada jalan keluar lain, tidak ada hal terbaik yang bisa kita lakukan di tengah masa pandemi, di tengah masa kesulitan yang besar ini, selain adalah membangun iman dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita belajar tentang rasa percaya itu dari kisah-kisah di Alkitab. Salah satunya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung yang tinggi dari emas, dia berkata, siapapun yang tidak menyembah patung dewa buatanku ini, maka mereka harus mati dibakar di dalam dapur api yang menyala-nyala. Tetapi saudara, ketika didengar orang-orang Kasdi melaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa orang-orang Yahudi itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung buatan Tuanku Raja. Lalu mereka dipanggil untuk menghadap. Nebukadnezar marah dan berkata, bawa mereka ke sini. Lalu mereka dibawa, saudara. Ditanyalah oleh Raja Nebukadnezar, apakah benar kamu tidak mau menyembah dewa buatan tanganku itu? Jawab mereka, tidak perlu kami menjawabnya. Raja menjadi geram dan marah dan berkata, kalau begitu, apakah kalian siap untuk menghadapi penghukuman di dalam dapur api yang menyala? Nebukadnezar dengan tegas berkata kepada mereka, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu dewa manapun yang bisa melepaskan kamu dari hukuman ini. Mereka berkata, saudara, Tuanku Raja, jikalau Allah kami sanggup melepaskan kami dari dapur api ini, dari tanganku Raja, maka Dia pasti akan melepaskan kami. Tetapi jikalau tidak pun
Dia tidak melepaskan kami dari hukuman dapur api yang menyala ini, maka kami pun tidak akan menyembah kepada dewa buatan tanganmu, tetapi kami akan tetap menyembah hanya kepada Allah. Saudara, mempercayai Tuhan ya itu bukanlah ya jikalau aku mau menyembah Tuhan, aku mau percaya pada Tuhan jikalau Tuhan menjawab doaku. Bukan jikalau, tetapi percaya pada Tuhan itu adalah iman yang meskipun. Ya, mereka berkata, tetapi meskipun Tuhan tidak melepaskan kami, kami akan tetap menyembah Tuhan kami itu. Dan tidak ada yang lain yang kami akan sembah. Saudara, percaya yang seperti ini loh yang Tuhan mau di hari-hari ini. Ada banyak orang saudara yang datang kepada saya. Mereka berkata, Bu, kenapa Tuhan mengambil suamiku? Suamiku itu dekat dengan Tuhan. Dia orang yang benar-benar hari-hari ini mencintai Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil dia, Bu? Kemarin suami saya kena COVID dan dia meninggal. Kalau memang Tuhan itu mengasihi suamiku, kenapa dia panggil suamiku? Saya berkata, Ibu, engkau belum sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan itu akan berkata, Tuhan, sekalipun ini menyakitkan, engkau ambil suamiku. Di saat anak-anakku juga masih kecil, tetapi aku tetap mau berkata, engkaulah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Orang yang mengaku percaya pada Tuhan itu Meskipun saya belum disembuhkan, tapi aku tetap percaya pada Tuhan. Meskipun saya belum melihat jalan keluar, aku tetap percaya. Saudara, percaya yang seperti apa hari-hari ini yang kita miliki kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melewati masa sulit ini jika kita hanya setengah-setengah percaya. Tuhan mencari orang yang percaya sungguh kepada Dia. Dan kitalah yang akan melihat kemenangan itu di depan kita. Karena itu hari ini saudara, bangun imanmu. Sekali lagi, jangan cuma jaga imun. Hari-hari ini banyak orang sibuk jaga imun. Minum vitamin, berjemur, berolahraga, sudah segala macam vitamin diminum. Untuk apa? Menjaga imun. Tapi banyak orang lupa. Yang terutama hari-hari ini adalah menjaga iman. Tetap percaya pada Tuhan. Apapun keadaannya, bagaimanapun ruwetnya keadaan hari ini, aku mau mempercayai Tuhan. Percaya dengan sungguh pada Tuhan dan jangan pernah ragukan Tuhan. Firman ini berkata saudara, selain kita mempercayai Tuhan hari-hari ini apa? Dan lakukanlah yang baik. Ya, melakukan yang baik. Ya, saya pernah menyatakan dalam sebuah khotbah saya, iman, imun, ya, aman, amin. Ya, kita harus menjaga iman kita, lalu kita juga menjaga imun kita. Lakukanlah yang baik, kata firman Tuhan. Dengan melakukan segala yang baik, itu kita menjaga imun kita hari-hari ini. Ketika kita rajin memberi, ya, orang yang rajin memberi itu akan lebih bersuka cita, saudara, ketimbang orang yang pelit. Orang yang rajin membantu orang lain, hidupnya itu lebih berbahagia menurut survei. Ya, ketika kita rajin berbuat baik, ya, itu kita lebih berbahagia daripada orang-orang yang tidak mau berbuat baik. Saya selalu berkata, kalau kita masih hidup hari ini itu anugerah. Mari terus berusaha lakukan yang baik. Sekecil apapun kita berusaha, hidup ini berdampak. Kenapa saudara? Ya, saat hidup kita berdampak, itulah yang menjadi alasan bagi Tuhan untuk memperhitungkan hidup kita hari-hari ini. Sebagai suami, berdampaklah di tengah rumah tanggamu. Sebagai suami yang baik. Sebagai istri, jadilah istri yang baik di rumah tanggamu. Ya, lakukanlah yang baik. Sebagai anak, juga lakukanlah yang baik hari-hari ini. Jangan lakukan yang jahat. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk lakukanlah yang baik. Kalau kita tahu bahwa khawatir itu tidak baik, ya maka jangan khawatir, tetapi percaya. Lakukan yang baik. Kalau engkau tahu bagaimana caranya engkau berbuat baik kepada istri atau suamimu, lakukan saudara. Ayo kita terus setia melakukan hal-hal baik.
Hari-hari ini di tengah kesulitan ekonomi yang dilanda oleh bangsa kita karena ada jutaan orang kehilangan lapangan pekerjaan. Saya percaya tidak akan miskin orang yang rajin menabur. Lihat sekelilingmu. Belajar ya, saudara memberi orang-orang di sekelilingmu. Ya, engkau tidak akan miskin dan berkekurangan sebab Tuhan yang berjanji memelihara. Saya sudah membuktikan saudara di tengah masa pandemi ini. Ya, saya terus saudara menabur. Apakah saya bertambah miskin atau berkekurangan? Enggak, saya semakin diberkati. Lakukan yang baik. Kalau kita tahu berbuat baik, lihat tetanggamu, lihat keluargamu yang membutuhkan, lihat orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan uluran tangan dan perhatianmu. Lakukan sekecil apapun. Berusahalah untuk hari-hari ini melakukan yang baik. Ya, kalau orang lain itu beranggapan bahwa mereka melakukan yang baik itu karena mengumpulkan amal untuk bekal mereka nanti di akhirat. Tapi kalau kita tidak seperti itu, mengapa kita harus berbuat baik? Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kita sudah diselamatkan. Kita hutang budi pada Tuhan. Dan sesungguhnya dengan apapun kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Karena itu saudara, Yesus berkata, apapun yang engkau lakukan bagi orang yang paling hina ini, itu sama dengan engkau lakukan bagiku. Ya, saya terus melakukan ini saudara. Di mobil saya itu selalu ada sembako. Setiap kami kemana jalan itu, kalau ada orang di jalan yang saya lihat dia kasihan, bapak-bapak tua yang lagi narik gerobak atau apa, selalu saya berhenti untuk memberkati. Itu hal-hal kecil yang kita pikir tidak berdampak apa-apa. Tapi waktu kita mempraktikkan saudara, engkau tidak akan berkekurangan di masa-masa sulit ini. Percaya kepada saya, percaya kepada firman. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena saya sudah mengalami. Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu berkat. Dan ini adalah waktu-waktu dinyatakannya perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Ini adalah waktu-waktu Tuhan menyatakan mana orang yang sungguh-sungguh melakukan firman-Nya dengan yang tidak. Saya berdoa supaya kita hari-hari jangan tidur, jangan sibuk dengan kesulitan, jangan sibuk dengan keadaan, lalu kita hanya terpaku menunggu kapan waktu ini selesai, kapan pandemi ini selesai, tetapi lakukan sesuatu. Waktu kita sibuk melakukan sesuatu, bagi saya sekeluarga hari-hari ini, waktu ini begitu cepat. Kita baru bangun pagi, saya sudah pelayanan saya urusi sembako, saya urusi ini, saya urusi itu. Saudara, tiba-tiba udah malam. Ya, bagi kita waktu ini kok cepat sekali. Rasanya terlalu cepat ya, tapi bagi orang yang nganggur, yang tidak melakukan apapun, ya sudah, waktu ini lama banget ya, kapan pandemi ini selesai. Coba kita lakukan hal-hal kecil, tidak harus dengan uang atau materi. Saudara bisa menolong orang yang membutuhkan. Saudara lakukan di rumah ya. Sebagai suami, jadilah suami yang baik yang berdampak dalam keluargamu. Sebagai istri, jadilah istri yang rajin yang berdampak bagi suami dan anak-anakmu. Sebagai anak, jadilah anak yang melakukan sesuatu yang baik. Kalau engkau tahu main HP terus itu tidak baik, maka engkau harus mulai mempraktikkan. Lepas HP-mu, lakukan sesuatu yang berdampak bagi orang di sekelilingmu. Selalu ada sesuatu yang baik yang dapat kita lakukan. Tetapi kenapa kita merasa saya tidak ada kerjaan, saya tidak bisa melakukan sesuatu? Karena memang engkau tidak mau melihat keadaan di sekelilingmu. Firman ini berkata, percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, lalu apa? Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekarang kita sedang ada di masa-masa PPKM. Kita disuruh berdiam dulu di negeri. Kalau memang tidak penting, kalau memang tidak perlu, ya tidak usah keluar, tidak usah kumpul-kumpul. Ya, nanti kalau saudara yang nggak ngerti, nanti ketemu teman yang OTG, lalu saudara pulang bawa penyakit, orang tuamu nanti kena. Ya, kita juga pakai hikmat. Kalau nggak perlu, nggak penting, nggak usah pergi-pergi dulu. Diamlah di negeri, kata firman Tuhan. Dan berlakulah setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam hal berdoa. Setia dalam melakukan yang baik. Setia dalam melakukan firman. Setia dalam mempercayai Tuhan.
Orang yang setia itu susah dicari hari-hari ini. Banyak orang bilang percaya waktu ada duit. Kalau udah nggak ada duit, dia nggak setia lagi, udah nggak percaya. Tetapi Tuhan mencari orang yang setia, saudara. Makanya kita harus berlaku setia hari-hari ini. Ayat yang keempat berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, ini yang sulit hari-hari ini untuk terjadi. Firman Tuhan berkata kita disuruh bergembira di tengah keadaan yang sukar. Saudara, saya selalu berkata, tidak ada dokter hebat yang bisa menyembuhkan sakitmu. Tidak ada dokter hebat yang bisa menyembuhkan kecemasan dan kekhawatiranmu. Tetapi engkau punya Tuhan yang hebat dan imanmu yang hebat. Saat keadaan tidak mengizinkan kita untuk bersuka cita, perkatakan firman Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Ya, bergembiralah karena Tuhan. Kita bergembira karena apa? Apakah karena uang? Kita bergembira karena apa? Apakah karena kita punya sesuatu yang berharga? Kita bergembira karena apa? Ada yang bilang, Bu, hari gini bergembira, uang saya di bawah saham, Bu. Saya taruh uang di saham, sahamnya bangkrut, Bu. Apa yang harus membuat saya bergembira, Bu? Jika engkau berpikir, engkau bergembira kalau engkau menang saham, dan ketika engkau rugi di saham, engkau kehilangan sukacita, berarti engkau tidak sungguh-sungguh menaruh percayamu kepada Tuhan. Ayat ini berkata, selalu ada alasan untuk bergembira jikalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Ya, apa yang membuat kita bergembira hari-hari ini? Apakah karena kita sehat, lalu ketika kita diizinkan sakit kita tidak bergembira? Saudara, sukacita yang sesungguhnya itu ada ketika kita sedang ada di masa sulit. Bergembiralah pada Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, bukan karena yang lain. Bergembira karena Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang diizinkan ditipu, engkau sedang diizinkan kalah saham, ya, belajar ambil pengalaman dari situ yang terbaik. Saya percaya dan yakin di setiap persoalan yang kita hadapi selalu ada nilai kehidupan di sana yang sedang Tuhan ajarkan. Dengar baik saudara, di balik setiap persoalan yang sedang kita hadapi, di sana pasti ada nilai kehidupan yang sedang Tuhan ajarkan. Kita belajar tidak tamak dalam hidup ini. Kita belajar tidak ingin cepat kaya dengan menaruh uang di tempat-tempat yang seperti itu. Kalau hari ini saudara sedang mengalami hal-hal yang sulit, keadaan yang tidak enak, maka engkau harus berkata, Tuhan, mungkin uangku hilang di bawah orang. Mungkin hari ini aku sedang mengalami sakit fisik, tetapi aku mau bergembira. Bukan karena aku sehat, bukan karena aku menang sahamku, bukan karena aku dapat sesuatu. Aku bergembira karena Tuhan. Karena itu Tuhan, apapun yang hilang dari hidupku, aku percaya Tuhan sanggup mengembalikannya ketika kami percaya sungguh kepada Tuhan. Imani dan percaya akan hal itu saudara. Saya telah melihat bagaimana Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya. Bahkan Dia sanggup mengganti semua yang hilang. Segala sesuatu itu Tuhan izinkan supaya kita belajar banyak nilai dari setiap peristiwa. Saudara, bergembiralah karena Tuhan, bukan karena yang lain. Ya, biar kita mau berkata, aku bergembira Tuhan karena Engkau, bukan karena sesuatu yang lain. Dan ketika kita bergembira karena Tuhan, firman ini berkata, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dengan kata lain, orang yang bergembira karena Tuhan itu berarti dia percaya sungguh pada Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan itu adalah orang yang beriman. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Orang yang bergembira karena Tuhan, dia beriman dan percaya pada Tuhan, dan itu pasti terjadi. Makanya ayat ini berkata, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatinya. Kenapa? Karena orang yang terus bergembira karena Tuhan, dia punya iman yang luar biasa. Dan iman itulah yang menggerakkan mujizat. Iman itulah yang menghasilkan sesuatu di dalam hidupnya. Karena itu hari ini perkatakan, daripada aku bersedih, aku mau bergembira Tuhan. Daripada aku tertekan,
Aku mau bebas Tuhan. Daripada aku merana, aku pilih untuk berbahagia Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Bukan di tangan dokter. Bukan di tangan siapapun, tetapi di tangan Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada saudara, ada seorang ibu yang terpuruk karena suaminya berselingkuh. Dia sampai tidak bisa berdiri, tidak bisa makan, pingsan dikit-dikit pingsan, dikit-dikit pingsan. Dia datang ke psikiater, psikiaternya berkata kepada dia begini, "Bu, yang seperti ibu ini biasa saya tangani itu 6 bulan baru bisa pelan-pelan pulih, tidak bisa langsung karena ini sudah sangat parah gangguan jiwa yang ibu alami karena ibu terpukul atas perselingkuhan suami ibu. Jadi ini sekitar 6 bulan baru ibu akan bisa pelan-pelan untuk normal, tapi belum langsung normal." Jadi dia bertanya, "Jadi dok, saya tidak bisa tidur akan selama 6 bulan?" Iya. "Saya nggak bisa makan selama 6 bulan?" Iya. "Dan saya harus minum obat juga selama itu?" Iya. "Bahkan bisa lebih panjang," kata dokternya. Akhirnya ibu ini berinisiatif menghubungi saya saudara. Karena dia mendengar khotbah saya di channel YouTube saya. Dia telepon saya, lalu saya bertemu dengan dia. Waktu saya ketemu dia cerita, dokter berkata seperti itu. Dia bilang, "Bu, dokter berkata saya akan seperti ini selama 6 bulan. Saya langsung berkata kepada dia, "Ibu, dan ibu mau ibu seperti ini 6 bulan? Kalau ibu imani ibu seperti ini 6 bulan tertekan, merana, bersedih, berduka, kecewa, kepahitan, saya nggak jamin ibu masih hidup 6 bulan ke depan. Bisa jadi ibu mati. Hari ini keputusan ada di tangan ibu. Apakah ibu mau mengimani ibu selama 6 bulan seperti ini? Dengar baik Bu, kalau hari ini engkau mau dan engkau berkata, aku pasti sembuh, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau. Bergembiralah karena Tuhan. Percayalah kepada Tuhan." Lalu imannya seperti di-charge saudara. Lalu saya berdoa buat dia. Saya beritahu kepada dia, semua Tuhan izinkan terjadi. Hari ini suamimu sudah bertobat, terima dia kembali, lepaskan pengampunan. Dan hiduplah seperti tidak terjadi apa-apa, minta kekuatan dari Tuhan. Kalau ibu mau nangis, nangis saja. Tapi terus berkatakan, aku percaya pada Tuhan. Aku tidak mau 6 bulan seperti ini. Selesai saya berdoa saudara buat dia. Selama itu dia belum pernah bisa tidur. Tapi besoknya dia menelpon saya, dia bilang, "Bu Debbie, sejak ibu doakan saya kemarin, semalam saya bisa tidur." Dan sejak saat itu dia berangsur pulih saudara. Bahkan tidak lagi ke dokter. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Kenapa? Karena dia bergembira karena Tuhan. Tuhan alasan untuk kita bergembira sehingga Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bertindak dengan iman. Ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Berserah pada Tuhan. Berserah Tuhan di tengah keadaan situasi yang seperti ini. Aku berserah Tuhan. Aku angkat tangan Tuhan. Aku duduk di kakimu Tuhan. Seringkali saudara kita kan diperhadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi. Saya mau kasih sebuah contoh perumpamaan gini. Ada seekor rusa yang sedang hamil. Dan dia ingin mencari tempat yang aman untuk bisa melahirkan. Ketika dia sedang menyusuri hutan, dia tiba di depan itu ada sungai yang deras. Ketika dia menoleh ke belakang saudara, ada pemburu. Ya. Dia menoleh ke depan, ada singa yang lagi ada di depannya dia. Di sampingnya itu sungai yang begitu deras. Ya, lalu ketika dia menoleh ke belakang, ada hutan yang sedang terbakar. Rasanya dari samping kanan, kiri, depan, belakang, kalau dia maju, maka dia diterkam singa. Kalau dia mundur, dia akan ditembak oleh pemburu. Dia lari ke kanan, hutan sedang terbakar. Dia lompat ke kiri, itu sungai yang deras. Tidak ada pilihan. Kalau saudara menjadi rusa ini, apa yang harus saudara buat? Rusa ini sudah terancam. Kenapa? Dia tidak lagi bisa lari karena di perutnya ada seekor anak yang akan segera dia lahirkan.
di tengah kelemahan yang tidak berdaya, depan kanan kiri itu mati, dia memilih untuk fokus bagaimana dia bisa melahirkan anak. Lalu dia duduk tersungkur di situ. Ketika dia duduk tersungkur, saudara, tiba-tiba petir menyambar, lalu turunlah hujan. Ketika turun hujan, ya, hutan yang di sebelah kanan itu mulai tersiram oleh air yang terbakar tadi. Waktu petir itu turun, si pemburu kaget dengan halilintar, dia membidik rusa itu, dia tembak, kenanya harimau. Harimaunya mati. Akhirnya pemburunya lari karena segera turun hujan deras. Si rusa tadi hanya memilih untuk berserah karena dia merasa sudah tidak berdaya. Tanpa dia sadari, semua masalah selesai cuma dengan salah satu cara. Waktu petir itu menyambar dan hujan pun turun. Saudara, ketika hari ini engkau mungkin merasa di depan kanan kirimu sudah tidak ada lagi jalan. Maka yang harus engkau lakukan hanya apa? Berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah itu tanda kita sudah tidak mampu. Dan memang kita nggak mampu menyelesaikan apapun di hidup ini. Kita tidak akan mampu tanpa Tuhan. Bahkan nafas pun kita hanya diberi pemberian dari Tuhan. Karena itu serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Tuhan yang akan bertindak di masa-masa sulit ini bagi saudara dan saya. Tidak ada pilihan selain berserah kepada Tuhan. Jangan lupa saudara, tadi yang pertama dikatakan apa? Percayalah pada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Ya, diamlah di negeri, tetaplah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, bukan karena yang lain. Maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Saya percaya saudara, ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan menjadi orang yang menang di masa sulit ini. Karena itu tetaplah percaya. Kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Kita harus percaya bahwa Dia Allah yang selalu melakukan tepat pada waktunya. Biarlah kita mau berkata, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Mari datang dalam hadirat-Nya saudara. Hampiri Bapa dengan imanmu. Kita mau berkatakan bahwa Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah salah Tuhan. Ketika kami percaya, dengan iman kami berserah dan percaya pada janji-janji. Katakan bersama pujian ini saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Hamba percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan di GSKI Bethani, dimanapun berada. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Berkati umat-Mu, gereja-Mu di masa-masa sulit ini. Kami mau tetap percaya, dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, bagi nama-Mu. Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan.
Kami tahu dan percaya Engkau sanggup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari jemaat bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai, memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.